Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita langsung lanjutkan pembahasan fikih Minhajul Thalibin. Babnya bab lupa. Ya Pak. Udah berbulan-bulan. Bab lanjut, bab sholat musafir pada harokat kalimat tawilus safar. Ada Pak? Ada? Walau alima baqaha muddatan tawilatan fala qasra 'alal madhab. Titik di situ. Ada. Ngebawa Pak? Kita lanjut wahiyya thamaniyatun sekarang. Ya, ada. Nggak mulai-mulai ini kalau nggak ada. Kitabnya beda kali. Ada. Bab sholat musafir. Ada kan? Adalah. Ya udah, dengerin dulu ya. Tawilus safari thamaniyatun wa arba'una milan hashimiyatan. Yang diperbolehkan salah satu syaratnya adalah jarak. Berapa? Thamaniyatun wa arba'una milan hashimiyatan. 48 mil Hashimiyah. Hashimiyah ini panjang nih. Ya ini takriban. Tapi ini Hashimiyah ini dulu tuh dinisbatkan lil Abbasiyin. Jadi zaman dulu itu biasanya 16 farsakh. Itu ulama berbeda pendapat nanti berapa kilometer. 2 hari 2 malam. Nisbah lil Abbasiyin, la li Hashim, bukan Hashim ya, bukan Hashim datonya Nabi Muhammad. Kama waqa'a dir-Rafi' wa 40 milan Umayyah. Jadi ada Abbasiyah, Umayyah. Ini 40 mil. Kalau dalam apa sih namanya? Dinasti Umayyah dulu pakainya 40 mil. Idh kullu khamsa min hadhi sittah min tilka wa dhalika lama sahha anna Ibnai Umar wa Abbas radhiyallahu anhum kana yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burud. Jadi mengqasar salat. Jadi kalau qasar salat, kalau jamak ulama juga berbeda pendapat, tapi Syafi'iyah boleh misalnya dalam keadaan sakit, hujan. Tapi lagi-lagi ini nanti kita bahas. Tapi kalau mengqasar salat nggak boleh kecuali dia menempuh jarak sekian mil. Jadi jangan dijamak gitu. Jangan dijamak qasar gitu. Kecuali sudah melengkapi sekian mil. Ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'raf lahum mukhalif wa mithluhu la yakunu illa an tawqif. Bal jaa fi dzalika fi haditsin marfu' sahih Ibnu Khuzaimah wal barid 4 farasakh. Dan barid itu 4 farsakh. Satu farsakhnya salah satu amyal. Satu farsakh 3 mil. Dan 1 mil 4,000 khutwah, 4.000 langkah kaki. Hitung sendiri sama Bapak.
Wal khutwatu thalathatu aqdam, dan setiap satu langkahnya itu 3 kaki, artinya 3 langkahan kaki. Fa huwa sittatu alaf dhira'. Karena dulu itu hitung pakai gitu, Pak. Biasanya perjalanan berapa? Dari Mekah ke Madinah berapa hari? Nah, berapa hari berapa malam. Nah, hitungannya kayak gitu. Nah, 2 hari tentu hitungan pakai berjalan kaki secara normal, bukan pakai onta, apalagi pakai Honda Beat. Ya ini karena semua juga akhirnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 80 km, 88 km, 96, sekian kilometer, 85 km, 83 km, 119,9 km, 94 km. Tapi kita yang pakai berapa ya sekarang? Nah? 84, 83, 85. Ayo putar-putar aja situ dah. Mau yang aman udah segitu aja lah ya. 94, 85 biasanya gitu. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Awwalu ma furadatus salat rak'ataini fa aqarrat salatus safar wa atammat salatul hadar. Jadi salat itu 2 rakaat, maka salat 2 rakaat adalah salat safar atau salat qashar. Sementara salat yang hadir atau salat yang biasa sebanyak 4 rakaat. Ya, artinya yang boleh diqashar itu cuma zuhur, asar, atau asar, zuhur disebut dengan takhir. Kemudian maghrib dan isya, atau isya dan maghrib. Tetap maghrib 3 rakaat kalau dia witir pertengahan siang menuju malam, nggak boleh lagi juga kalau dikurangin 1 cuma 1 doang, tanggung lagi. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Jadi Allah senang kalau rukhsahnya ini dipakai sama kita, sama hambanya. Sebagaimana Allah juga senang kalau senang kalau yang wajib-wajib ini dilakukan. Jadi ada yang mengatakan bahkan kalau bapak pergi musafir kemudian tidak melakukan ini disebut dengan sombong. Kapan? Nah, yang dulu pertama kali sudah kita bahas bahwa niat musafir berapa hari misalnya kita pergi, tapi kemudian di mana kita boleh melakukan pas keluar rumah. Jadi begitu katakanlah rumah bapak itu ya, keluar pintu rumah musafir tiba-tiba azan, sholat di sini langsung sholat safar sudah boleh, bukan di dalam rumah. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan kapan waktunya sudah melewati ambang batas kecamatan atau kota. Lagi lama berbeda pendapat. Bahkan jarak-jarak pun beberapa sahabat-sahabat kita bahkan tidak mensyaratkan adanya jarak. Tapi kemudian ulama-ulama fiqh, ulama-ulama madhab terutama mensyaratkan adanya jarak gitu. Qultu marhalatani bisiril athqal. Imam Nawawi mengatakan 2 marhalah atau 16 parsakh ini yang tadi sudah kita sebutkan. Berapa tadi? Segitulah ya kilometernya kalau dikilometerkan. Atau dari sini kemana? Kalau dari Istiqlal ke Masjid Ta'awun puncak berapa? Belum ya? Belum. Dari sini ke Bandung berapa? Hah? Berarti sudah untuk Bandung. Garut berapa? Lebih jauh ya kalau Garut. Iya, berarti sudah. Wal bahru kal barri, dan perjalanan laut juga sama. Fala qata'al amyal fihi fi sa'atin qasara wallahu alam. Ini sudah jelas.
Kalau sudah pasti milnya itu berapa ya sudah bisa dikosor. Wa yushtaratu, syarat-syaratnya qasdu maudhi'in muayyanin awalan. Ada Pak? Udah ada. Nah. Disyaratkan qasdu maudhi'in muayyanin awalan. Ada niat perjalanan kemana. Fala qasra lil haim wa intala taradduduhu, dan tidak ada qasar orang yang bingung mau kemana. Jalan-jalan yuk, nggak ada tujuan, yang penting habisin bensin. Mau puter-puter 1000 kilometer juga kalau nggak ada tujuan nggak berhak mendapatkan qasar. Bapak mau perjalanan bisnis kerja itu ibadah, kecuali main gapleh di sananya. Dari sini pergi ke Bandung, ke Garut misalnya. Nah, niatkan di situ, kemudian bisa untuk mengqasar. Sudah diperbolehkan. Wala talibi gharimin wa abikin, dan bukan orang yang nagih hutang. Apa namanya? Debt collector. Bukan juga orang yang pelarian atau bapak dikejar-kejar debt collector pergi ya. Dari sini pergi kemana kayak gitu, karena nggak jelas. Kabur karena nggak jelas. Itu juga nggak bisa, karena nggak jelas mau sampai kapan, mau kemana gitu. Bisa jadi bapak dari Garut karena ternyata kecium sama debt collector pergi lagi ke sama debt collector juga misalnya, atau orang yang nagih hutang gitu kan. Ya, begitu bapak pergi ke Garut, ternyata orangnya nggak ada di Garut, tadinya di Bandung, pergi ke Bandung. Dari Bandung pergi ke Tasik gitu. Karena ngejar-ngejar orang. Nah, itu nggak bisa untuk mengqasar sholat. Mau panjangnya berapa lama juga nggak bisa. Debt collector muslim masalahnya. Yarji'u mata wajadaha, karena dia nggak tahu kapan dia bisa nemuin, wala ya'lam maudhi'ahu, karena dia nggak tahu tempatnya di mana, kecuali jelas gitu. Saya mau silaturahmi ke rumah Pak Amin di Pekalongan. Pekalongan nyampe belum? Udah ya, udah nyampe. Bapak ada di sana gitu kan. Ya udah saya ke sana, jelas Bapak ada, teleponan dulu. Ya udah, dalam perjalanan saya niatnya waktu di sana untuk apa sih namanya? Memenuhi undangan resepsi ke apa kayak, dan misalnya kayak gitu. Dan itu kan ibadah. Walau kana limaqsadihi, ada Pak, tariqani, ada dua jalan, tawilun wa qasirun. Jalannya satu jalan panjang, saya mau ke Bandung. Yang satu lewat Puncak, yang satu lewat tol Cipularang. Lebih enak mana? Tol. Lebih jauh mana? Aduh, berarti saya salah. Contoh deh, ini misalnya adalah yang pendek ini lebih cepat, cuman jelek jalannya, nggak aman lagi. Yang satu lebih lama tapi lebih aman, lebih enak lagi jalannya. Mau pilih mana Bapak? Mau pilih mana? Jalan kemana tuh? Iya, maksudnya mau kemana? Mau ke Bandung. Tapi semua orang udah enak ya. Bapak pilih yang jauh tapi lebih enak, boleh untuk diqasar karena mencari keamanan. Dan sekarang ini kan masjid sama musola juga banyak. Iya, makanya jangan misal percontohan sekarang. Bisa jadi kalau bapak ke pedalaman ada yang kayak gini contoh. Karena sekarang kemana-mana udah jalan tol. Setiap tol, setiap rest area ada masjid. Jadi jangan di ini. Tapi yang namanya sholat qasar itu, jamak qasar itu misalnya bukan karena nyaman dan enak perjalanan, tidak disyaratkan itu. Saya mau tanya, saya mau berangkat dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat berapa jam? Nggak nyampe sejam, 45 menit. Tapi saya sudah boleh belum untuk qasar jamak di sana? Boleh, karena jaraknya. Mau perjalanan darat, mau perjalanan udara, sampai perjalanan laut, boleh. Jarak dari Jakarta ke Surabaya berapa jam? Berapa kilometer?
Hampir 1000 udah sangat boleh. Bukan karena Bapak naik pesawat kemudian 1 jam boleh, tapi yang disyaratkan adalah jarak tempuhnya. Coba aja jalan kaki. Fasalakat tawila li ghardi suhulatin au amanin qasara wa illa fala fil azhar. Kemudian dia memilih jalan yang panjang karena satu untuk mudah, artinya jalannya lebih enak. Yang kedua au amanin atau keamanan. Kalau saya jalan walaupun sini lebih dekat, jadi bukan karena manja Pak, karena ada lebih enak dan juga akan mendapatkan kosor. Walau tabi'al abdu awiz zaujatu awil jundiyu malika amrihi fis safar wala ya'rif maqsidahu fala qasra. Ada seorang hamba sahaya dulu, atau ada seorang istri, bapak punya bini, awil jundiyu atau pasukan, ngikutin suaminya. Kalau dia hamba sahaya ngikutin tuannya, kalau dia seorang istri ngikutin suaminya, kalau dia seorang pasukan ngikutin komandannya. Komandannya nggak ngasih tahu mau kemana, bang. Bininya nanya mau mana bang, ikut aja neng gitu kan. Yang penting kita jalan gitu kan. Atau suaminya atau pasukannya nggak ngasih tahu mau kemana gitu. Dan yang penting jalan aja, perang-perang gitu kata Pak Nur. Maka yang istri ini, hamba sahaya ini dan pasukan ini nggak boleh kosor karena dia nggak tahu tujuannya kemana. Jadi mesti tahu tujuannya kemana, maksudnya kemana di perjalanan. Karena dia nggak tahu kan dia nggak bisa menerka-reka. Loh siapa tahu belum nyampe kilometer sekian sudah belum nyampe perjalanan kan gitu. Kecuali diniatin di awal bahwa dia mau pergi ke Surabaya. Nah maka kemudian dia sudah boleh rukhsah batas kecamatan kayak misalnya, atau batas rumah kayak atau apa misalnya bangunan dan sebagainya. Tapi di tengah perjalanan batal, sementara dia sudah sholat qasar. Nah itu beda kasustik. Yang penting di niat awal dia memang sudah akan melakukan pergi safar, nawaitus safar. Falau nawa masafatal qasri qasra jundiyu dunahuma. Wa man qasada safaran tawilan thumma nawa ruju'an in qata'a. Kalau ada orang yang niat safar, bawalah Pak. Kalau ada orang yang niat sholat safar panjang, fasara thumma nawa ruju'an in qata'a, kemudian dia berjalan thumma nawa ruju'an dan niat pulang lagi. Nah ini beda. Yang tadi nggak ada niat pulang, cuma ada kasus yang memang akhirnya nggak nyampe jarak sekian, gemblong. Jarak sekian farsakh gitu. Ini beda. Bapak mau pergi ke Surabaya, begitu nyampe Bapak sudah melakukan sholat-sholat qasar dan sebagainya, di tengah perjalanan atau baru di bandara ditelepon di rumah harus pulang, maka kemudian Pak Nur membatalkan perjalanan safar, pulang batal sudah rukhsahnya, nggak boleh ada rukhsah lagi. Fa'in sara fasafarunya. Kalau kemudian tesnya ditelepon udah mau pulang, dikerjain bini Pak, balik bang, balik gitu kan. Baru nyampe Tangerang ditelepon, nggak jadi bang, cuma ngeprank doang. Balik lagi. Nah itu menjadi niat yang baru kan, bisa jadi kayak gitu kan. Akhirnya berangkat lagi Bapak gitu.
Wala yatarakhasul 'asi bisafarihi ka'abiqin wa nasizatin. Dan tidak boleh dirukhsah orang yang melakukan perjalanan dalam rangka maksiat. Ya Allah, saya niat safar dalam rangka memenangkan perjudian saya lillahi ta'ala, berangkat. Nggak ada gitu. Ini yang banyak pertanyaan, walaupun nggak ada yang nanya karena selesai kita ngopi sama makan gemblong. Kalau saya melakukan perjalanan, daripada nggak nanya, saya nanya sendiri nih. Saya nanya Pak Nur, jadi kebalik. Pak Nur, saya mau berangkat pergi tamasya dari sini ke Bandung lagi dah, Bandung nggak apa-apa deh. Bandung naik mobil bareng-bareng. Pertanyaannya, tamasya ini boleh nggak untuk saya kosor atau tidak? Tidak, karena bukan buat ibadah. Karena bukan buat ibadah. Ada yang beda nggak? Boleh. Oh, nyenengin anak tahu. Dalil nyenengin anak. Kata-katanya adalah wala yatarakhasul 'asi bisafarihi ka'abiqin wa nasizatin. Orang yang bermaksiat itu tidak boleh melakukan rukhsah. Sengaja dia melakukan rukhsah, dosa dia. Sholatnya aja belum tentu diterima, wallahu a'lam bishawab. Namanya mau maksiat gitu, mau pergi ke sana buat menjegal orang, udah beda tuh. Bisa jadi penjegal muslim gitu. Bikin orang yang melarikan diri, buron muslim nih, kebetulan ada kesempatan buat loloskan diri, dia pergi dari sini karena waktu buron dia jalan kaki. Wow, udah sangat sempurna itu kalau rukhsah. Dari Jakarta ke Bandung jalan kaki, namanya buron Pak gitu, lewat mana-mana gitu. Dia niat, nggak sah karena dia adalah buron. Atau STMJ gimana? Hah? STMJ. STM-nya apa sih? STM-nya apa? Terus maksiat ya. Oh. Ya, ini pertanyaannya belum dijawab tadi, gimana orang yang melakukan tamasya? Hah? Karena niat baik. Iya, niat baik untuk menyenangkan keluarga. Satu, niatkan bahwa tamasyanya ini untuk tadabbur alam misalnya, bukan ke tempat-tempat maksiat. Gitu. Sesekali ajaklah keluarga bapak buat rihlah. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit jangan dipaksain. Allahumma paksakan minjem gitu kan. Untuk melakukan rihlah keluarga gitu. Ada kasus falau ansha'a mubahan thumma ja'alahu maksiatan fala tarakhusa fil asahhi. Ada kasusnya adalah perjalanannya untuk bermaksiat. Dia dari Jakarta ke Bandung mau melakukan pembegalan contoh atau perampokan bank. Di tengah perjalanan nyampe Cipularang, Allah kasih dia hidayah. Enggak jadi. Yang tadinya mau ngerampok bank di Bandung berubah mau silaturahmi ke Ustadz Agim ngaji di Darut Tauhid. Pertanyaannya, boleh apa enggak di rukhsah? Kapan start dia rukhsah? Ya, saya jawab langsung pas dia taubat. Dari sini ke Cipularang nggak dihitung sebagai farsakh, tapi dari Cipularang kemana? Startnya seakan-akan dari Bandung. Dari Bandung itu dia menjadi boleh rukhsah. Pertanyaannya, dari Cipularang ke Bandung berapa kilometer? Mencukupi belum? Hah? Belum, berarti dia belum boleh rukhsah. Panjangin lagi, pergi ke Garut, balik lagi. Bercanda apa itu? Atau kebalik, niatnya baik, yang tadinya mau jalan-jalan Pak Nur
tamasya sama keluarga, nyampe di perjalanan, di tengah perjalanan berubah. Neng, daripada kita tadabur alam ngeliat pantai lagi, kemudian kita ngeliat yang maksiat. Nah, sudah berubah niat, berubah pula ketentuan hukum sholat qosornya tidak berlaku lagi. Kecuali kejahatan bukan karena ada niat Dan kesempatan. ada kesempatan. Walau ansha'ahu 'asiyan thumma taba faman sya'u safar min hinit taubat, ini tadi. Ketika dia pergi melakukan maksiat dan dia taubat, maka di awal start dianya itu ketika dia taubat. Taubat di Cipularang, maka startnya di Cipula. Niatnya sudah jelas, mau yang tadinya mau ngerampok rumah yang tadi dah, contohnya Darut Tauhid, dia berubah, Allah kasih hidayah berkat doa Agim dan jamaahnya, dia berubah yang tadinya mau ngerampok Darut Tauhid menjadi ngasih sedekah. Tuh yang tadinya mau ngerampok malah ngasih sedekah gitu. Walau iqtada bimutimmin lahdatan lazimahul itmam. Saya niat qashar. Begitu saya masuk musola masjid di tengah perjalanan itu, saya ngelihat orang yang mukim. Saya nggak tahu dia mukim atau bukan. Saya ikut bermakmum sama dia. Kalau qashar berapa rakaat? Qashar 2. Nawaitu sholat usolli fardhu dhuhri raka'ataini majmu'an ilaihi fardal asri lillahi ta'ala Allahu akbar. Kan gitu contohnya ya, contoh niat lafaznya. 2 rakaat itu saya ikut sama imam yang 4 rakaat. Saya iya, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Hah? Kenapa nggak boleh? Ya boleh, sah syaratnya, cuman akhirnya dia bukan untuk mengkosor, akhirnya cuma jama biasa. Nah, itu bedanya di situ. Ya kan saya bermakmum sama orang yang 4 rakaat. Nah, makanya biasanya saat ini ya di masjid tol misalnya, atau itu ada tempat khusus buat yang mau melakukan jama' qashar. Ada tuh di tol mana tuh, di tol BSD juga ada saya lihat. Nah, itu untuk supaya yang qashar ketahuan di sini. Jadi nanti nggak diikutin, nggak ditelepak. Ada kan orang yang pengen itmam lengkap 4 rakaat, ada yang 2 rakaat karena dia nggak dapat syarat untuk 4 rakaat, 2 rakaat, jadi dia sholat sempurna. Tiba-tiba main terlepak aja kan gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya, setelah dia melakukan selesai sholat 2 rakaat, dia bangun lagi untuk melengkapi. Nah, cuma sekarang untuk mempermudah itu akhirnya beberapa masjid itu dibuat ini khusus untuk yang apa namanya? Rukhsah. Itu bagus tuh kayak gitu, saya sepakat sekali kayak gitu. Ya enggak apa-apa sebenarnya, Bapak saya berimam nggak tahu bahwa dia akan mengqashar sholat, saya bermakmum sama dia. Nah, dia selesai 2 rakaat ya saya naik lagi jadi 4 rakaat, kan enggak apa-apa seperti itu. Walau ra'afal imam al-musafir wastakhlafa mutimam atammal muqtadi, ini saya sebutin tadi. Kalau imamnya disangka itu musafir wastakhlafa mutimman, tapi ternyata dia 4 rakaat, udah Bapak juga ikut 4 rakaat walaupun Bapak tadinya niatin 2 rakaat. Wa kadza law 'adal imam waqtada bihi, sama seperti itu kalau gitu. Walau lazimal itmamu muqtadiyan fasadat salatuhu au salatu imamihi au bi an imamuhu muhditsan atamma. Walau lazimal itmam muqtadiyan fasadat salatuhu, kalau diwajibkan diharuskan menjadi itmam 4 itu muqtadiyan fasadat salatuhu au salatu imamihi au bana imamuhu muhditsan atamma,
sama. Kalau imamnya berhadas ya kita menjadi 4 rakaat itu. Walau iktada biman dhannahu musafiran fabana muqiman au biman jahila safaruhu atamma. Ada Pak? Walau iktada biman dhannahu musafiran fabana muqiman. Disangkanya dia itu musafir, enggak taunya orang mukim. Yang tadi saya sebut. Au biman jahila safarahu, atau enggak tahu bahwa dia musafir atau bukan. Berapa? 4 rakaat aja udah. Atamma, dilengkapi menjadi 4 rakaat. Walau alimahu musafiron wa syakka fi niyatihi qasara. Kalau ternyata dia memang begitu diketahui dia musafir, wa syakka fi niyatihi, dan diragukan niatnya, qasara, boleh untuk mengqasar salat. Walau syakka fiha, ini kan susah gini, bapak pergi sendiri, tiba-tiba ada orang yang sholat, lagi mampir ke masjid, ke mushola, ada orang yang sholat di situ, bapak masbuk sama dia, kan bapak nggak tahu itu orang mukim apa orang musafir. Ini kasih begitu, sering nggak kayak gitu? Pernah nggak? Beberapa kejadian pernah kali ya. Walau syakka fiha faqala in qasara qasaratu wa illa atmamtu. Boleh memilih di tengah-tengah sholat, boleh memilih mau diqasar apa mau apa sih namanya? Karena kalau mau mengqasar sholat maghrib zuhur ke asar, itu berarti apa namanya? Takdim. Niatnya di awal Pak, di pertama. Atau bapak mau niatin dari qasar jamak takhir, niatin juga dari johornya bahwa saya akan melakukan sholat karena sekarang nggak keburu, lebih baik saya takhir nanti. Ada juga, tapi ini nadir, suruh atau apa bahasanya. Biasanya yang lumrah itu pengantin, ya. Sholat yang diharuskan, yang diutamakan seutama-utamanya adalah sholat di awal waktu. Ada pengantin, make upan apa enggak? Kalau saya sholat di waktu jam 12.30, Allahu Akbar, lebih baik ganti sholat. Masuk ke asar, ganti lagi sholat. Pertanyaannya, boleh enggak saya kemudian hampir sama dengan jamak tapi beda, saya mendekatkan waktunya ke asar, sholat zuhurnya, akhirnya jatuhnya apa? Akhir kan. Tapi ini sangat nadir gitu. Boleh sih boleh, karena habis mau waktu gitu. Ambil wudhu pas katakan jam 3:05 itu asar, 15:05. Jam 3 saya, jam 15 saya sholat assalamualaikum, saya bangun lagi sholat asar aja kan. Nah itu ada seperti itu. Itu jamak ya, jamak itu jamak saru namanya gitu. Boleh ya boleh gitu, cuman memang sudah habis waktu fadilahnya doang. Itu untuk apa? Satu, alasannya untuk menghemat waktu. Yang kedua, alasannya untuk menghemat, ya kan, jadi nggak 2 kali balik untuk wudu kan. Nah kondisinya jam 5:30 nih, jam 6 lewat, dikit lagi ya, sampai jam 10, jam 6:10, tanggung dikit lagi. Walau wa yushtaratu lil qasri niyatuhu fil ihram, niatnya itu begitu sama dengan takbiratul ihram di depan. Wa taharrus an munafiha dawaman walau ahrama qasran thumma taraddada fi annahu yaqsur aw yutimma aw fi annahu nawal qasra aw qama imamuhu li thalithatin fashakka hal huwa mutimmun aw sairin aw sa'am sahin atamma.
Ya intinya begini, nih kalimat ini kalau memang ada keraguan, udah jadikan 4 aja udah, yang afdol. Walau qama, saya cepetin. Walau qamal qasiru li thalithatin amdan bila mujibin litmam batalat salatuhu. Tapi kalau sengaja-ngaja, karena bukan sengaja, bukan karena ketidaktahuan yang tadi, maka hukumnya batal. Wa in kana sahwan ada wa sajada lahu wa sallama. Kalau lupa maka dia sujud sahwi. Wa fa in arada au ayyutimma ada tsumma nahadha mutimman. Tapi begitu salam kemudian dia mau melengkapi 4 rakaat, langsung diri. Wa yashtaratu kaunuhu musafiran fi jami'i salatihi, dan disyaratkan untuk melakukan dan semua salat musafir itu yang seperti tadi, niat di awal dan lain sebagainya. Falau nawal iqamata fiha aw balagat safinatu dara iqamatihi atamma. Falau nawal iqamata fiha aw balagat safinatuhu dara iqamatihi atamma. Begini 2 hari 2 malam. Bapak mau melakukan perjalanan, saya mau ke Bandung selama 16 hari. Selama 1 bulan, selama 30 hari mau mukim di sana. Karena Bapak berniat memukim 30 hari, maka yang boleh cuma selama perjalanan Bapak itu tok untuk melakukan jamak. Ini kepake ini ilmu Pak, waktu saya sering keluar kota dulu. Karena saya niatnya musafir, nggak nyampe berbulan-bulan, cuma 2 hari misalnya, ke Wakatobi kemana, saya jamak di situ. Nah di situ kan diboleh pilihan, boleh jamaah atau tidak. Tapi tidak jamaah kosor. Ya di situ-situ kayaknya di hotel kan gitu. Masa di kosor kan gitu. Iya Pak. Kecuali dalam perjalanan kosor dua-dua gitu. Bapak mau pergi ke rumah sana gitu. Ya memang di awal Bapak lakukan jamaah. Entah kosor atau tidak lah, itu cerah ke nantinya. Ya, kalau di kosor ini kan lagi bahas kosor, berarti kosor. Dalam perjalanan dari rumah Bapak sampai berhentinya itu mobil, itu boleh melakukan jamak. Tapi begitu wa'au balagat safinatuhu, tapi rumahnya kendaraan sudah sampai atamma, nggak boleh lagi kosor. Gitu. Biasanya ini kepake kalau bapak-bapak yang jarang keluar kota tapi mudik. Dari sini nyampe ke Brebes, mana lagi tuh? Ya silahkan. Tapi nyampe sana karena berhari-hari 1 bulan di sana mudik, duitnya nggak habis-habis, maksudnya Pak Nur. Ya sudah di sana jangan lakukan kosor. Jamak pun kalau perlu tidak perlu gitu. Wal qasr afdal minal itmam 'alal masyhur. Dan kalau sudah ada kosor, ya lebih baik dikosor. Jangan dilengkapin. Kapan? Idza balagha thalatha marahila. 3 hari 3 malam perjalanan. Ada yang mengatakan 2 hari 2 malam. Nah, Bapak biasanya mudik berapa lama, Pak Nur? Minggu. Nah, itu niat mukim itu namanya kalau 1 bulan di sana. Wasaumu afdal minal fitri in lam yatadarrar bihi. Begitu juga puasa yang wajib lebih afdal daripada berbuka puasa. Tapi dalam keadaan tertentu akhirnya Bapak boleh untuk buka puasa. Pertanyaannya adalah bagaimana saya nggak melakukan perjalanan tapi saya sakit. Akhirnya saya melakukan jamak. Boleh apa enggak Pak? Ulama berbeda pendapat, tapi Syafi'iyah kemudian membolehkan. Banyak gerak akan menimbulkan sakit misalnya gitu kan. Akhirnya saya jamak saja sama saya, tapi jangan dikosor. Saya jamak saja misalnya Johor ke Asar. Saya mau melakukan tayamum pun ada air. Jadi penyakit saya bukan penyakit untuk anti air kan gitu.
Nah, dalam keadaan ini boleh apa tidak? Ulama berbeda. Tapi kalau buat saya di rumah kalau memang masih bisa lakukan saja sholat biasa. Nah ini seputar sholat Pak. Lebih Bapak mau pegang yang mana? Karena kemudian penafsiran dari 16 farsakh ini ulama berbeda-beda. Kita awamnya 83 kilometer. Ada yang mengatakan 88 kilometer. Sejalan. Kalau bolak-balik saya ke Jakarta nyampe. Kerja setiap hari. Satu kali perjalanan. Karena satu kali perjalanan nyampe sana kita sudah beda konsekuensi hukumnya. Contoh, saya boleh kosor dalam perjalanan. Tapi begitu nyampe hotel, boleh apa enggak? Boleh dua pilihan. Kalau saya lebih memilih jangan dikosor gitu. Karena sudah kondisinya sudah. Kecuali saya sambil mepet waktunya sambil workshop. Workshop saya ngapain? Niatnya ngajarin saya nyari duit ngajarin orang kan gitu. Ya sudah. Nah, agak mepet juga waktunya. Sudah saya lakukan kosor 2. Tapi saya biasanya karena di hotel juga memang waktu istirahat. Ya masa saya workshop 24 jam kan gitu. Ya sudah saya lakukan jamaah tapi dengan cara 4 gitu. Itu kalau gabungan, Gabungan. jadi dari asar ke dari luar ke asar. Yang terakhir ya. Berapa? Hah? Berapa? Kalau jamak biasa nggak pakai kosor 4. Teknisnya sebenarnya nanti ada di sini dibahas. Teknis di sini nih nanti ada kita bahas. Teknisnya adalah kalau Bapak mau johor ke asar berarti kan jamak takdim duluan. Yang punya waktu dulu baru yang numpang ibaratnya. Johor dulu baru Terbalik sekarang kalau mau takhir. Berarti kan asar dulu baru johor. Yang punya waktu dulu baru yang numpang. Asar dulu baru johor gitu ya. Yang punya waktu dulu dihormati waktunya dulu. Kalau dia jamak takhir di belakang, berarti asar dulu baru zuhur. Itu dengan tidak diselingi beberapa sholat ba'diyah. Nggak perlu Pak. Mau ba'diyah dulu ya nggak perlu. Orang mau jamak kok di ba'diyah dulu. Nah, tapi kemudian biasanya Bapak di sini untuk memisahkan zuhur selesai, Bapak qomat, lalu lakukan asar gitu untuk dijamak. Sama juga perlakuannya kalau Bapak mau dikosor 2 zuhur selesai salam 2. Ya makanya untuk mempermudah kita pakai niatnya yang tadi usolli fardhu zuhri. Udah hafal kan? Belum. Ya kalau dia kosor berarti kan rakaat ini, kalau enggak berarti 4 rakaat kan. Majmu'an ilaihi fardhul asri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pakai majmu' jelas. Ya itu sebenarnya kita pakai lafaz ya, lafaz yang diajarkan sama ulama ya, memang tidak mesti dengan lafaz seperti itu. Saya niat sholat kosor ini selesai kan gitu. Tapi kita tabarukan pakai ini sajalah. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya nanti bid'ah kan. Nah kan gitu ya. Nah itu tetap kita pakai. Saya rasa sudah cukup. Nggak ada lagi Pak pertanyaan? Kalau tujuannya 2 titik di 2 kota, itu apa yang punya satu kota yang dari awal dari tinggal kota itu, atau bikin juga dari kota yang mau ke kota kedua? Kota kedua tuh emang jaraknya ya 80 kilo lah sama aja, itu tetap pakai perjalanan juga. Misalnya, ini saya mau ke Bandung, itu saya mau ke Cirebon, kan 2 titik, tapi udah dari awal udah tujuannya 2 titik. 1 titik mau dien muayyanin dulu. 1 titik itu udah dijelasin tuh minggu lalu jangan dulu pertama kali ada di sini. 1 titik adalah dari Jakarta ke Bandung 1 titik. Nah dari Bandung Bapak mau pergi lagi ke Surabaya, titik yang baru itu safarun jadid. Karena Bapak di situ sudah diniatkan dulu dan lagi juga sudah bisa. Kalau mau dari awal misalnya yang perjalanan kedua nggak nyampe jarak, ya sudah dari Jakarta saya mau pergi ke
Tapi bukan kemudian di Bandung bermukim. Kalau bermukim selesai, batal, tidak bisa. Titiknya berbeda. Di Bandung cuman makan doang ya beda lah, itu kan istirahat di rest area. Hitungan waktu mukim itu berapa hari? Ya itu yang tadi. Kan 16 parsah kata tadi berapa? Kalau ulama-ulama dulu Abbasiyah, Umayyah kayak segala macam itu Umar dan sebagainya itu 4 burud. Kalau dihitung itu 2 hari 2 malam. Atau di sini mau 2 hari 2 malam atau 2 malam 2 hari mau dibalik boleh. Jadi kalau seminggu udah dihitung mukim. Mukim jangan lagi di situ. Kan saya bilang tadi Bapak mudik mau berapa lama gitu. Saya waktu di sana pergi biasanya workshop 2 hari di sana. Bisa nggak? Bisa. Perjalanan saya 1 hari biasanya. Makanya saya bisa 4 hari kalau workshop itu. Perjalanan 1 hari, di sana 2 hari, pulang lagi 1 hari. Entah itu mau keluar kota mana gitu. Nah hitungan. Kalau ternyata mau menjalankan operasi ya udah di media operasi, udah di media di bed yang dikirim ke operasi. Ternyata mau bilang maghrib atau kan dia belum sholat maghrib dia pas mau sholatnya pakai tayamum, tapi kan udah dari telanjang semua, jadi cuma pakai kode doang sholatnya, udah posisi bulan, tapi masih sebenarnya kalau dia belum pindahkan ya, dia tayamum dulu, terus sholatnya ada sambil tiduran itu di jam apa bisa gitu, karena operasinya bulan setelah sholat maghrib itu dan terminam sampai sadar sampai jam 2 atau jam 4. Padahal ini ada nanti jawabannya di minggu depan lagi. Mau sekarang apa nanti? Walil mutayammimi al jam'u 'ala sahih wa la yaduru takhallulu bi talabin khafifin. Ada jawaban itu sebenarnya. Dalam pandangan yang sahih boleh. Nah, tapi kan ini dalam keadaan apalagi ini untuk pengobatan gitu loh. Yang ketika dioperasi, pasca operasi orang biasanya dibius kan, nggak sadar lagi. Faitatul waqti, maka kehabisan kehilangan waktu. Boleh. Di sini pun ada. Tapi itu nanti Pak korek-koreknya. Tapi yang jelas boleh seperti itu. Walaupun ada ulama juga yang mengatakan tayamum itu dipakai berapa kali sholat sih? Satu kali. Walil mutayammimi al-jam'u 'ala sahih, dan orang yang bertayamum boleh melakukan jamak dalam pandangan yang sahih. Wala yadurru takhallulu talabin khafifin, dan tidak mengapa untuk mencari lagi melakukan ya maksudnya gini, sholat zuhur kemudian selesai Bapak niatin jamak, habis itu tayamum lagi 2 kali tayamum gitu. Nggak ada lagi kan? Saya rasa sudah cukup. Sudah 6:30. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.